Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Pramudita Linggasari dengan NIM K3320061, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2020. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai cacat kristal. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu cacat kristal? Ya, cacat kristal merupakan suatu ketidaksempurnaan susunan atom dalam kristal. Walaupun kristal itu memiliki keteraturan, ternyata kristal juga terdapat kecacatan. Cacat dalam kristal itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kehilangan atom yang tidak ada pada tempatnya, dan kehadiran atom lain, serta masih banyak lagi. Selanjutnya adalah jenis cacat kristal. Jenis dari cacat kristal ini terbagi menjadi 4, yaitu cacat titik atau point defect, yang kedua ada cacat garis atau line defect, dan yang ketiga ada cacat bidang, serta yang keempat ada cacat ruang. Untuk cacat titik ini terbagi menjadi 3, yaitu cacat pengotor atau impurity, yang kedua ada cacat stoichiometry, dan yang ketiga ada cacat non-stoichiometry. Untuk cacat stoichiometry ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu cacat kekosongan dan juga cacat sisipan, di mana cacat sisipan ini terbagi lagi menjadi cacat Frankel dan juga cacat Schottky. Kemudian untuk cacat non-stoichiometry terbagi juga menjadi 2, yaitu cacat kelebihan logam atau metal excess defects, yang kedua ada cacat kekurangan logam atau metal deficiency defects. Nah, untuk cacat garis itu juga terbagi menjadi 2, yaitu dislokasi sisi atau tepi, dan yang kedua ada dislokasi ulir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cacat titik dan juga cacat garis. Yuk kita mulai dengan membahas cacat titik. Pada cacat titik ini, ketidaksempurnaan itu terjadi pada suatu titik isi tertentu. Cacat titik ini terjadi karena penumpukan yang salah sewaktu kristalisasi, atau juga dapat terjadi pada suhu yang tinggi karena energi termal meningkat. Nah, pada cacat titik ini atau point defect ini terdiri dari yang pertama itu cacat pengotor atau impurity, yang kedua cacat stoichiometry, dan yang ketiga cacat non-stoichiometry. Oke, kita membahas tentang cacat pengotor ya teman-teman. Pada cacat pengotor ini, susunan ion dalam kristal itu dimasuki oleh suatu ion atom asing yang menyebabkan ketidakmurnian pada kristal. Sebagai contoh, pada gambar itu terdapat 2 kristal, di mana untuk yang bagian atas itu kristal dimasuki oleh pengotor berupa kation, yaitu Na2+. Untuk keadaan kristal sebelum dimasuki oleh pengotor itu ada di sebelah kiri, dan kemudian di tengah itu dimasuki oleh pengotor dari Ca2+, dan keadaan akhir atau bentuk akhir dari kristal setelah dimasuki ada di bagian kanan ya. Audio Jungle. Kemudian untuk yang di bagian bawah itu pengotornya itu berupa anion, di mana di sebelah kiri itu merupakan bentuk kristal sebelum dimasuki oleh pengotor, kemudian di bagian tengah itu kristal dimasuki oleh anion atau pengotor anion yang berupa O2-, dan di sebelah kanan itu merupakan bentuk akhir. Selanjutnya adalah cacat stoichiometry yang terbagi menjadi 2, yaitu cacat kekosongan atau vakansi. Nah, cacat kekosongan ini terjadi karena terisinya suatu posisi atom pada lattice atau kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati oleh atom itu kehilangan atomnya. Nah, vakansi ini juga terbentuk selama proses pembekuan, dan juga karena getaran atom yang mengakibatkan perpindahan atom dari sisi kisi normalnya. Nah, untuk contohnya itu ada di gambar yang bagian atas. Di situ terdapat kekosongan atom, di mana seharusnya itu diisi oleh atom. Dan yang kedua ada cacat sisipan atau interstisial. Nah, cacat sisipan ini disebut sebagai salah satu tempat karena posisi yang seharusnya kosong itu justru malah ditempati oleh atom.
Pada cacat ini, atomnya menyisip dan tidak ada yang keluar yang menyebabkan densitasnya bertambah. Nah, sebagai contoh itu ada di gambar yang bagian bawah. Di situ ada Audio Jungle. atom yang menyisip yang menyebabkan kristal mengalami kecacatan. Untuk cacat sisipan terbagi menjadi dua, yaitu cacat Schottky yang ada di sebelah kiri dan juga cacat Frankel yang ada di sebelah kanan. Cacat Schottky berupa kekosongan pada suatu titik kisi bersama-sama dengan cacat sisipan di permukaan. Sedangkan bila kekosongan itu berpasangan dengan sisipan di dalam kristal, itu nanti membentuk cacat Frankel. Untuk selanjutnya adalah cacat non-stoikiometri yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada cacat kelebihan logam. Cacat ini terdapat dua jenis cacat berlebih logam. Yang pertama adalah cacat berlebih logam akibat kekosongan anionik. Dalam hal ini, cacat muncul karena anion yang hilang dari kisi. Namun, elektron pada kisi tetap tidak berubah. Jenis kedua adalah cacat berlebih logam karena adanya kation ekstra di situs interstisial. Di sini, kerusakan dapat diamati saat ion positif menempati situs interstisial kisi. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk cacat non-stoikiometri yang kedua ada cacat kekurangan logam. Cacat ini juga terdiri dari dua jenis. Cacat karena kekosongan kation dan anion ekstra yang menempati situs interstisial kisi. Ketika muatan positif hilang dari kisi, kation terdekat menyeimbangkan muatan negatif tambahan. Jenis cacat ini disebut cacat kekosongan kation. Sementara itu, ketika anion tambahan menempati situs interstisial kisi, kation di dekatnya menyeimbangkan muatan negatif tambahan. Jenis cacat ini merupakan jenis cacat kekurangan logam yang kedua. Untuk contohnya ada pada gambar di bawah. Cacat yang selanjutnya adalah cacat garis atau line defect. Cacat garis yang sering dijumpai adalah dislokasi. Dislokasi ini dapat digambarkan sebagai sisipan satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Garis dislokasi dalam gambar tersebut adalah garis tegak lurus pada bidang gambar. Dan dapat dilihat pada gambar bahwa gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar dislokasi sisi dan gambar yang di sebelah kanan merupakan gambar dislokasi ulir. Untuk dislokasi sisi ini, maka arah vektor bergeraknya itu sejajar dengan tegangan gesernya. Audio Jungle. Dan untuk dislokasi ulir, arah vektor bergeraknya itu tegak lurus dengan tegangan gesernya. Tidak terasa, ternyata materinya sudah selesai. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.